Halo, perkenalkan, nama saya Melania Isabella Angelina Namnanu. Saya adalah mahasiswi dari Stikes Nusantara Kupang, Prodi S1 Keperawatan. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang proses menua yang dikaitkan dengan teori metabolisme. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi nilai tugas dari mata kuliah keperawatan gerontik. Nah, kita mulai pada penjelasannya. Jadi, teori penuaan akibat metabolisme adalah suatu teori utama yang mencoba menjelaskan proses penuaan dalam tubuh manusia. Nah, teori ini didasarkan pada pemahaman bahwa proses biokimia dan metabolisme yang terjadi dalam tubuh selama sepanjang hidup kita memiliki peran kunci dalam mempengaruhi umur panjang dan kualitas hidup kita. Nah, beberapa sumber ilmiah telah mendukung teori ini. Berikut ini merupakan penjelasan lebih lanjut tentang teori penuaan akibat metabolisme berdasarkan sumber ilmiahnya. Yang pertama yaitu proses oksidatif. Nah, salah satu aspek penting dari teori ini adalah kerusakan yang disebabkan oleh reaksi oksidatif di dalam tubuh. Nah, ketika tubuh kita menghasilkan energi melalui proses metabolisme, radikal bebas dan senyawa beracun seperti peroksida lipid dapat terbentuk. Nah, ini dapat merusak struktur sel, DNA, dan juga protein. Nah, dalam sebuah studi yang diterbitkan dalam jurnal Free Radical Biology and Medicine pada tahun 2003, peneliti menunjukkan bahwa penumpukan kerusakan oksidatif dalam sel-sel tubuh dapat berkontribusi pada proses penuaan. Nah, jadi teori metabolisme ini dihubungkan dengan beberapa teori seperti teori radikal bebas, karena ternyata radikal bebas banyak dihasilkan dari proses metabolisme. Jadi ketika dibatasi kalori, maka metabolismenya juga ikut menurun. Nah, kalau metabolismenya menurun, maka radikal bebas yang diproduksi juga ikut menurun. Jadi ketika radikal bebasnya sedikit di dalam tubuh, bisa saja untuk memperpanjang usia. Yang berikutnya, penuaan akibat metabolisme dengan kalori atau karbohidrat yang dikaitkan dengan teori pemakaian. Jadi, ketika semakin tua lansia dan asupan karbohidratnya banyak tetapi aktivitasnya sudah menurun, ini bisa meningkatkan jumlah lemak dalam tubuh sehingga asupan yang masuk dengan energi yang dikeluarkan itu tidak seimbang. Akibatnya bisa menyebabkan penyakit diabetes mellitus yang membuat harapan hidup seseorang bisa menurun. Kemudian yang kedua, respirasi DNA yang menurun. Nah, proses metabolisme yang berjalan dalam tubuh selama bertahun-tahun juga dapat mempengaruhi kemampuan tubuh untuk memperbaiki kerusakan DNA. Nah, penelitian ilmiah seperti yang diterbitkan dalam Mention Research pada tahun 2007 telah menunjukkan bahwa penurunan kemampuan tubuh dalam memperbaiki kerusakan DNA dapat berkontribusi pada proses penuaan. Nah, kemudian yang ketiga yaitu penuaan seluler. Nah, sel-sel dalam tubuh mengalami proses penuaan. Saat sel membelah, telomer atau bagian ujung kromosom menjadi lebih pendek. Nah, jika telomer menjadi terlalu pendek, sel dapat berhenti membelah atau mengalami apoptosis atau yang namanya kematian sel. Nah, pada tingkat metabolisme seluler, proses ini dapat dipengaruhi oleh faktor genetik dan juga lingkungan. Jadi, pada penjelasan ini kita bisa kaitkan dengan teori kesalahan genetik di mana proses menjadi tua ditentukan oleh kesalahan sel genetik DNA, di mana sel memperbanyak diri sebelum pembelahan sel, sehingga menyebabkan kematian sel dan mengakibatkan orang akan menjadi nampak tua. Nah, yang berikutnya yaitu kerusakan mitokondria. Nah, mitokondria adalah organel sel yang bertanggung jawab atas produksi energi dalam membentuk ATP. Nah, proses metabolisme juga terkait dengan kerusakan mitokondria yang dapat mengganggu produksi energi dan menghasilkan radikal bebas. Ini adalah salah satu aspek penting dalam teori penuaan akibat metabolisme. Nah, jadi dalam penelitian ilmiah, penelitian tentang pengaruh diet, pola makan, dan suplemen antioksidan terhadap penuaan juga telah mencoba mengeksplorasi keterkaitan antara metabolisme dan penuaan. Sebagai contohnya, diet tinggi antioksidan seperti pola makan Mediterania telah dihubungkan dengan penurunan resiko penuaan dini. Nah, dalam keseluruhan, penuaan adalah hasil dari banyak faktor yang saling terkait, termasuk genetika, lingkungan, dan juga metabolisme. Meskipun metabolisme berperan dalam proses penuaan, peran faktor lain seperti genetika dan gaya hidup tidak boleh diabaikan. Nah, pemahaman yang lebih baik
tentang hubungan antara metabolisme dan penuaan dapat membantu mengembangkan strategi untuk memperlambat penuaan dan meningkatkan kualitas hidup pada lansia. Demikianlah penjelasan saya tentang proses penuaan yang dikaitkan dengan teori metabolisme. Sekian dan terima kasih.